Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube saya. Sebelumnya saya mau minta maaf karena bentuk videonya seperti ini. Ini adalah salah satu konsep yang saya inginkan dan saya cita-citakan. Jadi saya bercerita tentang saya memperbaiki mobil saya atau perjalanan mobil saya. Tapi bentuknya itu adalah storytelling karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada kesulitan saat saya itu memperbaiki atau memasang sesuatu di mobil saya, dan saya harus sekaligus memvideokannya sebagai dokumenter karena itu cukup sulit ya, tangan kotor dengan oli, lalu harus memegang alat perekam juga. Dan yang kedua itu alasannya karena kurangnya sumber daya manusia untuk membantu saya mengambil stok video. Jadi ya ada beberapa jalan keluar. Pertama, saya mengambil footage-nya saja, dan lalu saya menceritakan lebih lanjut dan lebih rinci di sharing session seperti ini. Jadi lebih tepatnya sharing session atau storytelling untuk pembahasan mobil-mobil yang saya perbaiki. Di video ini saya juga akan menceritakan video pertama, storytelling otomotif. Itu saya memasang AC atau pendingin di mobil BMW 30 tahun 1990 milik saya. Jadi untuk awalnya itu saya ngambil mobil ini tuh pada awal tahun 2018, sekitar bulan Februari atau bulan Maret. Saya konsentrasi mobil-mobil ini bahan sebenarnya. Nah, terus ada sedikit masalah dan kekurangan, terutama di bagian AC atau pendinginan dalam interior. Itu tidak terlalu dingin. Butuh di speed 2 atau 3 itu baru berasa agak dingin. Nah, setelah beberapa bulan dan beberapa waktu saya ngambil mobil itu, terjadilah banyak permasalahan. Mobil saya harus diem di bengkel selama 3 bulan karena ada patah sasis, terus ada proses baruan listrik yang udah di jumper itu semua di wiring ulang. Itu kan mobil istilahnya hampir 6 bulan nggak bergerak ya, nggak dipakai, nggak dipanasin, mesin nggak hidup. Di situ mungkin ada indikasi bahwa kompresornya itu lemah atau nggak gerak, terus juga mungkin freonnya berkurang karena mesinnya nggak hidup sama sekali. Itu berawal dari situ. Jadi awal mobil datang dan saya beli itu AC-nya udah nggak dingin, ditambah lagi mobil selama 6 bulan nggak dipakai. Nah, itu mungkin menjadi faktor utama kenapa mobilnya itu sampai membuat AC-nya itu nggak dingin. Ya, jadi runtutannya itu adalah saya beli mobil di bulan Februari atau di bulan Maret. Saya pakai sebulan setengah, mobil mengalami patah sasis, terus mobil juga dibenerin, wiring ulang. Itu kan jangka waktu cukup panjang, sekitar 6 bulan. Itu makanya harus melakukan perbaikan layaknya kita baru beli mobil bekas. Terus ya udah, AC-nya mati begitu aja. Ketika saya mulai pakai lagi mobilnya, mobil udah mulai benar dan bisa digunakan, pas nyalain AC sama sekali nggak dingin gitu, bahkan yang keluar itu hanya cuma angin. Sekitar 2 tahun setengah semenjak saya beli mobil itu, ya memang rasanya nggak nyaman sih, karena kita nyetir nggak pakai AC, panas juga Jakarta, Depok dan Bogor, dan saya juga kadang suka muter ke situ. Rasanya nggak nyaman ya gitu. Yang awalnya saya pikir itu wah, naik mobil sedan BMW, mobilnya nyaman dan itu dingin, tapi itu saya rasa belum bisa dinikmatin ya sampai 2 tahun belakangan ini. Karena salah satu faktor kenyamanan yang di mobil itu kan kesejukan ya, dingin. Selain interiornya bersih, wangi, kaki-kakinya senyap, habis itu ya AC sangat penting sih menurut saya. Tapi karena berhubung kondisi dan keadaan saya pada saat itu tidak memungkinkan untuk memasang atau memperbaiki AC yang notabene itu agak terlalu mahal ya. Itu saat itu saya masih kuliah gitu. Anak
kuliah dapat duit dari mana gitu buat benerin AC ya kan. Ya udahlah, jadinya kayak kita jalanannya terus nggak pakai AC, mobil tetap jalan, yang penting kita masih bisa pergi kemana aja, walaupun setiap kali kita pergi pasti keringetan ya lumayan berasa ya. Jadi setiap pergi naik mobil keringetan, mandi, nanti mau pergi lagi keringetan lagi, mandi lagi, gitu ya terus selama 2 tahun. Bahkan nggak jarang sampai berantem sama orang karena ya udah jalanan panas, hati panas, mobil panas. Nggak, ya itu juga salah satu motivasi dan dorongan saya kenapa harus bisa jadi orang yang lebih sabar lagi. Niat dan upaya untuk benerin AC pada saat itu juga emang sebenarnya udah ada gitu. Sempat saya nanya ke beberapa bengkel AC dari yang ternama di sekitaran Veteran Bintaro terus sampai yang bengkel AC ecek-ecek, itu semua udah coba saya tanya, bahkan sampai bengkel spesialis dan bengkel langganan saya itu udah semua saya tanya, ini bagaimana caranya saya tuh mobil saya tuh bisa dingin gitu loh dengan budget sekiranya nggak perlu banyak-banyak gitu. Dan nggak sedikit dari bengkel-bengkel AC yang ternama maupun yang kecil tuh dia kayak meremehkan ketika ada seseorang yang memang tidak punya budget atau dana yang cukup banyak, ya dia lebih cenderung meremehkan atau mengabaikan gitu. Jadi ketika saya nanya serius dan saya istilahnya berbelas kasihan gitu ke dia karena memang keadaan saya saat itu tidak punya uang yang banyak, berharap dan berniat untuk bertanya mendapatkan jawaban kepada yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, malah saya hanya mendapatkan kayak ya udah kamu ke sana aja dulu, benerin dulu ininya gitu, nanti kalau udah selesai baru kesini. Dan itu menurut saya salah satu jawaban yang memang ketika saya tanya apa, dijawabnya itu tidak memberikan solusi atau memecahkan masalah yang saya tanya. Ya itu dari situ saya harus belajar lagi dari awal. Ini apa aja nih komponen-komponen AC di BMW 30 nih yang harus diperbaiki dan memang kalau memang itu rusak harus diganti. Kembali dari situ sih. Mungkin awal dan dasarnya kenapa saya ingin banyak tahu dan belajar lagi lebih dalam tentang mobil saya, terus komponen-komponen yang ada di mobil, itu mungkin dari situ ya. Ketika ya semua dari awal sih, nggak cuma di AC ya, ketika saya bengkel di mesin itu semua dapat perlakuan pahit di awal karena kita memang tidak punya uang di saat itu. Ya akhirnya saya berusaha untuk belajar sendiri, saya coba masih memperdalam itu sendiri gitu. Akhirnya dari situ ya alhamdulillah saya mulai tahu gitu komponen-komponen apa aja di mobil E30 khususnya yang itu membuat AC lebih dingin gitu. Berawal dari kondensor AC di depan itu untuk pendinginan, extra fan, terus langsung beralih lagi dia ke kondensor, terus balik lagi ke kompresor, terus ada evaporator, terus balik juga ada blower. Itu semua kira saya pelajari satu-satu gitu. Mungkin dari situ awalnya. Jadi akhirnya sampai saya tahu mungkin awal permasalahannya itu ya di kompresornya, karena kompresornya itu mereknya aja semoga awet ya. Nggak ada mereknya, itu mungkin buatan ya negara bagian mana lah saya juga nggak tahu karena dari mereknya pun nggak kelihatan. Sampai pada akhirnya saya udah mulai bekerja, awal-awal bekerja udah memiliki penghasilan yang tetap dan stabil lah ya setiap bulannya. Saya mulai sisihin tuh uang sedikit-sedikit, saya tabung untuk saya benerin yang lain juga. Dan yang memang impian saya itu yang paling besar sampai saat ini itu buat mobil saya lebih dingin, atau dingin lah istilahnya, biar nyaman nih Pak. Sampai akhirnya saya beranikan diri saya nanya ke montir di bengkel langganan saya, coba aja dulu diganti kompresornya dengan yang bagus sekali. Itu keluaran dari Denso, dia memang bodinya lebih gede. Jika saya bandingkan juga dengan kompresor yang nempel di mobil saya itu jauh banget kelihatannya. Dia lebih gagah, lebih keker gitu, badannya lebih gede juga. Dan memang kalau masih kurang dingin atau memang nggak dingin setelah penggantian kompresor,
itu berlanjut ke blower AC. Itu mungkin biasanya kayak speed gitu kan, 1, 2, 3, 4 kalau itu. Nah itu kan blower yang berputar. Kalau itu masih nggak dingin juga AC-nya, barulah beralih ke kondensor yang ada di depan radiator itu untuk pendinginan AC-nya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk coba ganti kompresor dulu sesuai anjuran dan saran dari wakil saya itu, dan alhamdulillah udah terlaksanakan kemarin. Akhirnya saya ganti kompresor dulu, itu merek Denso, copotan tentunya. Saya dapat di Campakan dengan harga yang sangat reasonable ya untuk sebuah kompresor Denso dengan kualitas dan kekuatan yang diragukan lagi. Itu sih yang baru saya lakukan untuk upaya pendinginan mobil di mobil saya. Karena kembali lagi di awal, budget saya itu nggak sebanyak orang-orang lain yang ingin membuat mobilnya lebih bagus atau lebih dingin untuk AC. Saya rasa untuk ganti kompresor sampai saat ini itu udah cukup baik ya, dan juga bagus, karena kondensor yang dipakai di mobil saya itu ternyata sudah pakai kondensor yang lumayan bagus. Dia sudah pakai sirip yang lebih kecil. Extra fan untuk pendinginan kondensor itu juga dia masih berfungsi dengan baik, masih kencang. Terus sebenarnya yang harus diganti itu kalau mau dingin yang maksimal dan dingin banget itu blowernya, motor blower. Jadi kalau di BMW 30 dia tuh di bawah dashboard itu ada box blower gede banget. Nah itu dia mekanisme untuk pendinginan kipasnya gitu, yang speed 1 sampai 4. Nah itu di blower itu banyak yang menyarankan kalau emang mau dingin banget itu harus ganti punya Jepang, atau istilahnya kalau disebut kita itu AC gantung gitu. Jadi blower yang kotak gede di bawah dashboard itu dibuang, diganti dengan biasanya punya mobil-mobil Jepang mungkin ya. Dia kecil dan dia hanya menggantung di atas. Nah itu dia kipasnya mungkin dia lebih kencang. Tapi untuk saya saat ini mungkin itu udah cukup mumpuni ya, hanya untuk mengganti kompresor dengan blower yang OEM yang punya BMW 30 itu udah sangat mencukupi, karena AC-nya itu bisa dibilang cukup dingin dengan speed 1, 2, 3 juga udah lumayan kenceng banget, apalagi 4. Jadi ya cukup menurut saya. Akhirnya itu dapat kompresor Denso copotan di Campakan BMW. Akhirnya saya negosiasi dengan montir saya untuk dipasang. Mobil saya nyari waktunya susah banget karena saya juga kerja. Sampai akhirnya terlaksanakan. Itu saya numpang di bengkelnya Pak Slamet yang ada di sekitaran Cimanggis. Itu bengkelnya, dia bisa ngerjain apa aja, mesin, AC, kaki-kaki. Saya numpang di situ. Terus mulai dibuka kompresor yang lama, itu banyak banget bracket yang nggak penting, karena itu juga kompresor ya bisa dibilang cek-cek lah ya. Jadi banyak banget pegangan-pegangannya susah dibuka. Ketika dipasang kompresor dari Denso ke dudukannya itu langsung ngeplok, nggak tanpa ada perubahannya. Saya berpikir wah bakal susah nih masang kompresor Denso gede, bracketnya bakal banyak penyesuaiannya, apalagi fan beltnya kan. Ternyata bener-bener plug and play. Bautnya cuma 2, depan sama belakang, sama di bawah. Kompresornya dipasang, itu langsung dites muter atau enggak fan beltnya, kencengin, dan yaudah langsung nempel di tempat dia duduk kompresornya dengan baik. Setelah kompresornya itu turun dan dilepas, itu semua selang-selang yang nempel di kompresor dilepas juga. Ada selang freon, selang oli, selang ke kondensor, selang balik, itu semua dilepas. Akhirnya kita coba fitting lagi itu selang-selang di kompresor yang baru di Denso itu. Akhirnya terpasang dengan baik selang-selangnya. Namun ada masalah di selang ke kondensor ya, atau selang oli atau pendinginan. Itu saya juga kurang ngerti itu
itu kan dia harus ada kayak pipa press elbow ke kompresor. Itu ternyata mampet, dia nggak bisa untuk dipasang dikencengin karena mungkin memang kompresor sebelumnya itu banyak perubahan ya. Itu juga lumayan susah pemasangannya karena ruangnya juga lumayan sempit kan di bawah, kompresor udah naik dan nempel. Itu akhirnya memutuskan untuk diganti menggunakan selang press elbow yang baru. Itu juga lumayan bikin pekerjaan agak lama ya, karena kita ngakalin, diketok, bengkokin, kanan kiri dipas-pas, ternyata nggak kepasang. Untuk masalah di kompresor cuman itu aja sebenarnya. Sama ada kesulitan karena ruangannya begitu sempit gitu untuk memasang kompresor Denso yang segitu gede di ruangan yang sempit itu agak susah sebenarnya. Kalau di AC saya yang lama itu juga dia nggak ada dryer. Banyak orang yang bilang itu kayak filternya oli kompresor gitu, dia supaya tidak langsung dari kompresor olinya itu naik ke evaporator. Itu kan kalau ada kotoran atau ada serpihan itu kan dia langsung masuk ke dalam kondensor itu. Nah itu tuh bikin mampet. Nah itu juga bisa faktor itu AC nggak dingin kan. Itu sama pemilik sebelumnya itu dilangsungin gitu, langsung dilas kuningan. Jadi itu kemarin langsung juga saya pasang dryernya itu supaya sirkulasi olinya tetap bersih yang masuk ke dalam kabin. Jadi ya memang awal itu banyak potong-potong dan jumper-jumper ya untuk AC-nya itu, makanya mungkin itu juga salah satu faktor mengapa AC-nya itu nggak dingin. Dan pipa kuningan yang tempat sirkulasi oli itu dari kompresor ke kondensor terus balik lagi ke dryer itu kan sebelumnya dilangsungin ya, jadi lumayan agak susah kita nyari ngakalinnya gimana. Sampai akhirnya kita mutusin untuk beli di Copotan BMW. Itu untungnya dekat, dia di sekitar Lenteng Agung, itu di lokasinya Pak Haji Mufir. Alhamdulillah di situ lagi banyak barang gitu. Tapi ya karena itu dikampakan ya, jadi ibarat kita nyari jarum di tumpukan jerami. Kita cuma nyari selangnya itu 1 biji, tapi barang di kampakannya banyak banget gitu ya, dia bertumpuk-tumpuk, main waktu banyak kan ngabisin, sedangkan waktu kita nggak banyak sebenarnya di situ. Sampai akhirnya diputusin kita nyari mobil E30 yang utuh ada nggak nih, kita ngambil di situ. Dan alhamdulillah di tempatnya Pak Haji juga, itu di bawah lokasi kayak di seberang jalan itu ada satu mobil warna hijau, dia baru datang dari Kampakan juga. Alhamdulillahnya untung ada di situ. Pipa kuningan itu masih utuh, belum dipotong-potong. Itu akhirnya kita ambil. Nah setelah kita masuk lagi ke dalam, ternyata ada satu mobil E30 itu udah hampir habis barangnya. Ternyata ada selang dryer, dari dryer itu untuk ke depan ke kondensor. Itu langsung kita ambil juga. Ya itu mungkin suatu keberuntungan ya, dimudahkan gitu untuk perjalanan saya membeli barang-barang yang lumayan langka, karena kuningan dengan aluminium itu lebih mahal kuningan, sedangkan itu adalah kuningan. Jadi kalau bikin atau kita alas itu juga pasti biayanya nggak sedikit yang dibutuhin hanya untuk sebuah pipa kecil kayak gitu ya sebenarnya. Udah kompresor udah naik, kepasang, selang-selang juga udah semua nyambung lagi ke kompresornya. Kita beralih ke depan extra fan, karena extra fan-nya itu sebelumnya dia nggak pakai regulator atau westan atau resistor. Itu dia yang mengatur extra fan kencang rendahnya itu dari westan itu saya beli westan baru, mereknya itu Beru atau Ber gitu, itu dari Irland atau dari Jerman. Dia itu bentuknya resistor batu, dia itu kayak pengatur arus yang nentuin kapan extra fan itu bekerja lebih keras atau bekerja dengan santai atau lebih lambat. Dan kepasang westanya itu dan jawabannya lain, dan alhamdulillah langsung muter. Extra fan itu kencang, tapi nggak kencang banget karena itu saya belinya 0,6
3 Western itu ada yang 0,6 itu yang istilahnya tuh kencangnya tidak terlalu kencang, 0,4 itu sedang, 0,2 itu kencang banget. Nah jadi antara 3 pilihan itu kalau kita pakai yang 0,4 itu pas kencangnya gitu, kencang nggak terlalu pelan. Nah kebetulan di pasar adanya yang 0,6, saya pakainya yang 0,6, jadi ya nggak begitu kencang tapi nggak apa-apa lah, karena itu buat extra fan-nya umur lebih panjang karena kerjanya tidak terlalu keras. Udah kepasang Western dan extra fan, lalu kita beralih lagi ke saluran pipa ke dalam. Itu dia ada kayak semacam karet ya, karet penahan antara selang. Kan itu selang masuk langsung ke dalam interior ya. Itu mungkin gunanya itu untuk penahan air nggak masuk ke dalam interior. Kalau punya saya dulu itu udah jelek banget ya, sampai robek. Jadi ya itu air kadang kalau hujan suka masuk, makanya saya ambil pakai sealant yang besi supaya air nggak masuk. Setelah kepasang itu juga susah banget karena itu karet dan lokasinya juga di pojok ya, ada sempit. Akhirnya kepasang juga, tapi juga perlu masih pakai sealant karena ada penyesuaian itu yang udah longgar. Ya udah, akhirnya kita rapi-rapi sebelum kita tes nyala mobil dan AC-nya. Nah, sebelum itu kita tembak dulu pakai angin itu untuk mendeteksi adanya kebocoran antara di selang kompresor itu ada bocor apa enggak. Nah itu ditembak pakai angin, dia itu bertekanan lumayan tinggi, ditahan di 3 bar kalau nggak salah. Kalau Freon itu setahu saya tekanan itu 2,5 bar tapi dia muter gitu. Nah kalau 3 bar itu kan istilahnya tekanan lebih tinggi, jadi lebih ketahuan kalau itu ada kebocoran di kompresor atau di selang-selang itu. Jadi kalau misalkan ada bocor sedikit dengan tekanan yang lebih rendah, misalkan 2,5 bar, itu diharapkan ya seenggaknya nggak terlalu cepat habis, tapi yang namanya bocor lama-lama juga akan habis. Dan akhirnya ditemukan kebocoran, tapi lumayan kenceng, anginnya turunnya cepat gitu, tapi kita lumayan susah jadinya antara di selang atau di kompresor. Akhirnya ketemu, akhirnya bocornya itu di kompresor itu ada seal angin ya, seal angin itu dia bocor karena mungkin ya namanya dari kampakan ya nggak 100% bagus barangnya. Tapi alhamdulillah di bengkel itu ada sealnya, langsung dipasang, ditembak lagi angin, tes, alhamdulillah nggak ada kebocoran. Itu ditahan selama 15 menit, angin setinggi 3 bar, nggak turun, nggak ada bocor, dan itu mungkin dinyatakan aman, nggak ada kebocoran. Jadi diharapkan freonnya itu tidak akan berkurang. Sudah selesai dites kebocoran dan ditembak anginnya, lalu masuk ke tahap di vakum. Itu kayak semacam penyedotan oli dari kompresornya diganti dengan oli yang baru. Saya juga nggak tahu itu oli kompresornya itu sama oli mesin atau memang khusus untuk oli kompresor, tapi yang dia bilang ini oli dari Denso-nya sendiri. Ya mungkin memang adanya itu ya, karena ya mau di gimana lagi, kita kan juga meminimalisir dana ya. Lalu diisi juga dengan freon sebanyak 2 tabung, 2 kaleng. Kita juga nggak pakai yang tabung gede warna hijau itu, enggak, karena memang balik lagi dengan kompresor Denso dan freon yang kita punya itu juga insya Allah sih cukup baik ya, udah hasil maksimal. Karena saya lebih suka tuh memaksimalkan apa yang ada ketimbang yang kita nggak ada terus kita paksa-paksain. Jadi ya kita pakai aja dulu nih sekarang ini adanya tuh apa. Kalau memang dirasa kurang, nanti baru kita cari lagi yang lebih baik gitu. Kalau kita langsung nyari yang lebih baik dan lebih bagus, mahal, nanti kalau masih kurang kan kita bingung apa nih yang harus di-upgrade setelahnya. Jadi ya buang-buang uang gitu ya. Setelah dirasa cukup, setelah pengetesan anginnya itu tidak ada kebocoran, lalu kita coba nyalakan AC-nya. Itu mungkin setelah 2 tahun terakhir nggak dinyalain, akhirnya coba nyalain, dilihat apakah anginnya itu berputar, apakah anginnya itu keluar, apakah freonnya juga itu berputar menghasilkan udara dingin dalam interior. Dan alhamdulillah hasilnya dingin gitu. Itu pertama kita lihat dari kompresornya dulu. Kompresornya itu
itu setelah 5 menit nyala ternyata dia berkeringat atau bisa dibilang mengembun. Lalu juga selang-selang dari kompresor ke dalam interior itu dia berkeringat, itu juga sama mengembun, ketika dipegang itu juga dingin. Dari situ juga ada ketahuan kalau kompresornya itu bisa membuat AC-nya itu lebih dingin gitu, karena dilihat dari luar aja tuh dia sampai berkeringat gitu ya. Dan terus sampai beberapa hari saya coba jalan-jalan terus sama mobil saya muter gitu. Dan sempet juga jam 6 sore hujan juga, nyalain AC di kecepatan speed 1 itu bisa berimbas kaca sampai berembun. Kali ini beda, embunnya bukan di dalam tapi embunnya di luar gitu. Jadi kalau embun dalam itu kan kita bisa dilap ya, bisa dilap. Tapi kalau embun dari luar itu kan kita nggak bisa lap dari dalam, jadi ya memang harus di luar. Itu menandakan kalau AC-nya dingin. Kalau di siang hari sih itu adem, memang nggak dingin banget. Kalau speed 1, speed 2, speed 3 itu sih dingin. Bahkan dingin itu bisa sampai masuk ke dalam hati ya. Jadi kenyamanan dalam mobil itu lebih meningkat. Kita nyetir itu lebih nyaman, lebih rileks. Karena sampai nyes gitu di hati, kayak adem, enak. Dan ini juga salah satu cita-cita saya gitu, bisa punya mobil nyaman, dingin, adem gitu. Dan mungkin nanti teman-teman saya, mama, kakak, adik ketika naik mobil itu juga diharapkan bisa lebih nyaman. Terus juga ya, karena ini masih banyak banget proyek-proyek apa yang bakal saya lakuin di mobil ini, perbaikan, modifikasi, itu masih banyak banget. Dan salah satunya juga saya tuh dulu bermimpi ketika saya punya mobil sedan BMW itu bisa dipakai sama almarhum ayah saya, dipakai berduaan sama mama. Dia pacaran lagi kayak masa-masa tahun 90-an, dia masih ngerasain pacaran mobil sedan yang enak, nyaman, dingin. Tapi itu kan nggak bisa terlaksanakan nih kayaknya sekarang. Ya mungkin sekarang yang saya bisa lakuin itu ya ngajak jalan mama, sering-sering naik mobil biar dia ngerasain kalau mobil yang dibeli susah payah gitu sama almarhum ayah ternyata sekarang udah bisa dipakai, enak dan nyaman. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terakhir mungkin ucapan terima kasih kali ya, terutama untuk Pak Slamet yang udah bersedia untuk minjemin bengkelnya saya untuk masang AC. Terus juga ada mamang-mamang montir di sana, saya belum kenalan siapa namanya, itu juga sama montir-montir yang lain di sana, karena udah mewujudkan mimpi saya membuat mobil saya itu lebih dingin. Makanya banyak sih orang baik di belakang saya itu membuat impian-impian mobil saya itu terwujud. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan itu ke teman-teman yang nonton video ini. Memang saya bukan expert dan ahlinya di bidang AC ini, tapi ya saya ngerti lah sedikit-sedikit soal AC yang saya pelajari secara otodidak gitu. Jadi apabila ada kesalahan dan juga ada kurang-kurang itu mungkin bisa ditambahkan. Jadi tidak 100% itu yang saya bilang itu benar, karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri di mobil saya ini. Mungkin cukup untuk video cerita tentang pemasangan AC di mobil BMW 30 tahun 1990. Saya Fadri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.